Adalah hari terakhir pengisian Kortex. Lantas bagaimana suasana di hari terakhir pengisian Kortex di salah satu kantor pajak di Jakarta? Sudah bergabung rekan kami Nindya Iwono, produser lapangan CNN Indonesia, tengah berada di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Selamat sore Nindi, bagaimana kemudian animo masyarakat pada hari ini, hari terakhir? Silakan. Selamat sore Heranov, betul sekali saat ini kami sedang berada di KPP Pratama Jakarta Barat, tepatnya di Kembangan. Dan memang sejumlah wajib pajak atau masyarakat sekitar Jakarta Barat ini sudah mulai lapor SPT dan ini adalah hari terakhir begitu ya Heranov. Jadi sejak siang tadi memang terlihat cukup ramai masyarakat yang melaporkan SPT tahunannya di tempat kami melaporkan saat ini. Untuk mengetahui seberapa kondisi di sini begitu ya Heranov, saya akan bergeser sedikit. Kemudian fotojurnalis CNN Indonesia Fajar Bolipi akan menunjukkan kepada Anda beginilah situasi di KPP Pratama Jakarta Barat, tepatnya di Kembangan, yang memang dimana kalau bisa dilihat Heranov, ini ada sekitar 18 meja atau 18 desk dari petugas yang akan membantu wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya di hari ini yang merupakan hari terakhir lapor SPT tahunan baik perorangan maupun badan, dan juga ini juga ada lapor masa PPN begitu ya Heranov. Jadi memang cukup banyak masyarakat atau wajib pajak yang berada di KPP Pratama Jakarta Barat, tepatnya di Kembangan, tempat kami melaporkan saat ini untuk melaporkan wajib pajaknya di hari ini. Nah, untuk mengetahui seberapa banyak di hari ini wajib pajak yang sudah melaporkan SPT tahunannya, kami sudah bersama dengan Kepala KPP Pratama Jakarta Barat Kembangan, Ibu Wijayanti Kemala. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Nindi. Ibu boleh dijelaskan untuk per hari ini untuk wajib pajak atau masyarakat yang sudah melaporkan SPT tahunannya seperti apa sih Ibu di KPP Pratama Jakarta Barat Kembangan khususnya? Oke, baik. Untuk pada hari ini tanggal 30 April tahun 2026 ini untuk SPT tahunan yang melaporkan untuk SPT tahunan PPh Badan adalah sebesar 4.000 wajib pajak dan juga PPh orang pribadi sebesar 34.000 wajib pajak sampai dengan jam 1 siang tadi. Jadi nanti akan berprogres dari total sekitar 61 wajib pajak yang ada di Kecamatan Kembangan ini. Dan mungkin bisa dilihat situasinya di sini, kami mengerahkan para petugas dengan lebih banyak lagi daripada hari-hari sebelumnya. Jadi kami harapkan juga jam layanan juga kami akan selesaikan, tuntaskan sampai wajib pajak menyelesaikan pelaporan SPT tahunan baik badan dan orang pribadi. Berarti kalau hari ini kira-kira jam pelayanannya sampai jam berapa Bu untuk masyarakat bisa melaporkan SPT tahunannya hari ini gitu? Kalau hari ini, kalau saya memperkirakan terlihat dari sisa wajib pajak yang ada di sore hari ini, mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 malam kami masih tetap stay di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat Bu, memang KPP Pratama Jakarta Barat khususnya di Kembangan ini kan memang satu ruangan khusus. Apakah ini memang ruangan khusus lapor SPT tahunan? Apakah memang ini bercampur dengan masyarakat yang melaporkan pajak lainnya atau seperti apa sih Bu? Baik. Untuk SPT tahunan sendiri kami memang spesial menyediakan ruang aula di lantai 6 ini untuk melaporkan SPT tahunan. Sedangkan untuk keseharian, untuk pelaporan permohonan ataupun juga helpdesk tersedia di lantai bawah dengan 5 counter. Jadi kalau di sini, kalau dari Januari sampai dengan tanggal 29 kemarin kami hanya ada 10 counter di sini, namun hari ini kami menyediakan 18 counter. Cukup banyak ya Ibu untuk membantu masyarakat yang akan melaporkan SPT-nya. Nah, Ibu, kalau biasanya ini terlihat cukup banyak wajib pajak ataupun masyarakat yang melaporkan SPT melalui offline atau datang ke kantor pajak seperti di Kembangan ini. Kira-kira ada alasan seperti apa sih Bu biasanya masyarakat tetap memilih datang ke kantor pajak untuk melakukan SPT-nya, sedangkan untuk online saja sudah bisa seperti itu? Ya, kalau yang kami perhatikan, para wajib pajak yang hadir ke sini mereka sebenarnya sudah melakukan pengisian dahulu di rumah masing-masing, namun kayaknya sepertinya to make sure bahwa apa yang mereka laporkan itu adalah sesuai dengan peraturan, mereka datang ke sini. Jadi sebenarnya kalau untuk melihat untuk isian-isian mereka udah separuh mengisi kadang-kadang. Kan saya kadang-kadang memperhatikan juga para petugas di sini ya. Namun to make sure bahwa ini apakah yang saya tulisnya apakah benar. Jadi hanya kayak ingin validasi dari para petugas pajak saja. Jadi beberapa juga
namun beberapa juga ada sih mereka, oh ya nih saya baru mengenal Cortex, mereka pengen di tutorial dari awal, itu juga ada beberapa. Tapi sebagian besar adalah mereka sudah melihat di YouTube, melihat di beberapa tayangan-tayangan untuk melakukan pengisian SPT tahunan. Apalagi mereka memahami hari ini adalah hari terakhir. Jadi sebagian sepanjang tadi pagi saya melihat di sini adalah mereka yang sudah mengisi. Namun mereka hanya untuk memvalidasi atau make sure saja. Berarti bisa dikatakan nggak Bu, untuk hari ini apakah jumlah dari wajib pajak atau masyarakat itu lebih banyak daripada hari-hari kemarin atau seperti apa Bu sebenarnya? Baik, kalau untuk mulai hari Senin ya, kalau hari-hari biasa itu rata-rata hanya sekitar di bawah 80. Namun mulai hari Senin kemarin mulai merangkak ke 150, kemudian merangkak ke 250 kemarin, dan hari ini sudah hampir mencapai 300. Iya, jadi memang ini hari-hari terakhir ya. Jadi inilah suasana di tempat kami yang begitu para wajib pajak ingin melaporkan pada hari-hari di terakhir mereka mendapatkan relaksasi. Ya. Oke, terima kasih Bu Wijaya atas waktunya. Begitulah Heranov, memang cukup banyak masyarakat yang masih melakukan atau lapor SPT tahunannya di KPP Pratama Jakarta Barat, khususnya di Kembangan, dan memang untuk jam layanannya sudah dikatakan oleh Kepala KPP Jakarta Barat, Pratama Jakarta Barat, khususnya di Kembangan, ini memang jam layanannya akan sampai jam 8 atau jam 9 malam nanti. Jadi bagi Anda pemirsa mungkin Heranov yang tinggal di Jakarta Barat ini bisa langsung datang jika memang belum melakukan atau melaporkan SPT tahunannya, bisa langsung datang ke KPP Pratama Jakarta Barat yang ada di Kembangan khususnya. Ya, tempat kami melaporkan saat ini. Kembali ke Anda Heranov. Baik, bisa disimpulkan tidak terjadi gangguan sistem ya, karena sempat berkembang di media sosial ada kualitas layanan yang terganggu karena sistem pemeliharaan. Terima kasih Nindi, selamat sore.